kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Etika Kristen saat ini kami akan berdasarkan prinsip etika Kristen dalam menggunakan media sosial. Sebelum kami memaparkan video kami akan memperkenalkan kami. Saya Ratni Wikaseno, saya Persaudara, Saya Christian Yusuf Ratio. saya Rizky Mangode, saya Lydia Leona. Tinjauan etika Kristen terhadap penggunaan media sosial. Nah, apa itu media sosial? Media sosial merupakan instrumen yang digunakan untuk berelasi dan menjalin komunikasi kepada sesama, di mana dipraktikkan dengan menggunakan jaringan internet sehingga membuat seseorang dapat berkomunikasi dengan kerabat sekalipun berada pada tempat yang berbeda dan sangat jauh. Hal ini tidak terlepas dengan perkembangan dan peran iptek yang sudah melekat dengan dunia sosial masyarakat. Secara positif, media sosial dapat digunakan sebagai sarana yang baik dan efektif untuk promosi seperti promosi barang, jualan, promosi makanan, promosi tempat wisata, dan lain-lain atau mempromosikan hal-hal yang lain. Bahkan media sosial juga seringkali digunakan sebagai media sarana pendidikan, sebagai sarana untuk membangun citra instansi atau organisasi, dan digunakan sebagai sarana penyampaian informasi. Namun, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga memakai media sosial untuk kepentingan kelompok mereka dan seringkali berdampak negatif kepada masyarakat umum dengan mengesampingkan etika moral. Juga regulasi dan hukum positif seperti menyebarkan berita hoaks yang menimbulkan kebencian, pertentangan, dan perdebatan antara agama dan kelompok tertentu. Selanjutnya, prinsip etika Kristen dalam menggunakan media sosial. Pertama, orang Kristen menggunakan media sosial dengan bijaksana. Artinya, setiap orang Kristen harus senantiasa memperhatikan hukum dan aturan sesuai dengan standar Alkitab. Pertama, menurut Jan A. Boersema, etika Kristen adalah pertimbangan-pertimbangan tentang kelakuan moral dari sudut pandang yang disediakan dalam Alkitab. Artinya, segala sesuatu yang diperbuat termasuk dalam menggunakan media sosial harus didasarkan pada standar kebenaran firman Tuhan. Sehingga apabila menurut Alkitab itu ternyata keliru atau salah, maka sebaiknya orang Kristen menghentikannya. Kedua, menurut Glenn H. Stassen dan David P. Gushue menjelaskan tentang kebijaksanaan. Mereka mengatakan hal ini terkait dengan kualitas seseorang yang membuat orang itu menjadi seorang yang baik dalam komunitas dan yang berkontribusi untuk kebaikan komunitas, atau demi kebaikan yang untungnya manusia dirancang dengan demikian sebagai murid Kristus, sebagai orang yang telah dibenarkan, dan sebagai hamba Kristus sudah sepatutnya bertindak bijaksana dalam menggunakan media sosial supaya tidak terjerumus dalam penyalahgunaan media sosial untuk hal-hal yang tercela dan jahat di mata Tuhan. Prinsip yang berikut adalah orang Kristen menggunakan media sosial untuk bersaksi. Nah, bersaksi adalah tugas utama setiap orang Kristen, seperti yang telah diamanatkan oleh Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18-20. Artinya, setiap orang Kristen yang menggunakan media sosial perlu memperhatikan dengan baik supaya setiap postingan dan tindakannya di media sosial dapat memberikan dampak positif, dapat menyatakan kebenaran Allah,
dapat menerangi dengan terang Injil dan dapat menularkan hal-hal yang positif. Nah, hal inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Nah, menurut Mesirawati Waruwu, Yonatan Alex Arifianto, dan Aji Suseno, mereka mengatakan bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang demi mengekspresikan jati dirinya sebagai pengikut Kristus yang sejati, bahkan termasuk di media sosial. Media sosial menjadi sumber daya bagi orang percaya apabila dimanfaatkan dengan baik dan bijak. Nah, untuk penata layanan dalam melaksanakan amanat agung di era digital ini. Nah, menurut Waruwu, Arifianto, dan Suseno, media sosial bisa menjadi peluang yang besar bagi orang Kristen untuk membangun orang lain melalui setiap perkataan yang kita sampaikan melalui media sosial, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, serta menjadi agen perubahan seperti garam dan terang yang mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Nah, dengan demikian, tugas untuk bersaksi dapat juga dilakukan di media sosial, sehingga dengan menggunakan media sosial, setiap orang Kristen dapat menjadi berkat, menjadi contoh, mampu mempengaruhi orang lain dengan hal-hal yang positif, sampai menyebarkan firman Tuhan atau Injil kepada orang lain. Prinsip yang berikut, orang Kristen menggunakan media sosial untuk kemuliaan Allah. Nah, tugas setiap orang Kristen adalah menegakkan dan menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang telah terdistorsi oleh dosa. Menurut John Stott, dia mengatakan bahwa panggilan Allah untuk menjadikan seseorang menjadi murid yang radikal. Karena apabila telah berhasil menjaga kekudusan, maka itu sudah sama dengan setia, memiliki kasih, dan menghormati kedaulatan Allah. Yang berikut, menurut J.C. Ryle, dia mengatakan kekudusan adalah kebiasaan yang dilakukan seseorang yang selaras dengan kehendak Allah atau tepatnya dikehendaki oleh Allah. Artinya memuliakan Allah berarti membiasakan diri untuk melakukan kehendak Allah, selalu berusaha untuk menjauhi kejahatan sambil senantiasa taat melakukan perintah Allah dan senantiasa mengupayakan untuk memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Dengan demikian, setiap orang Kristen yang dipanggil masuk dalam persekutuan dengan Kristus sudah sepatutnya melakukan segala sesuatu yang mempermuliakan Allah, termasuk dalam menggunakan media sosial. Nah, kita masuk pada prinsip berikutnya, yaitu orang Kristen menggunakan media sosial berdasarkan pimpinan Roh Kudus, bukan untuk memuaskan kepentingan. Nah, setiap orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti berperilaku yang dapat memuliakan Allah, termasuk dalam menggunakan media sosial. Apabila dipimpin Roh Kudus, maka dalam menggunakannya atau dalam menggunakan media sosial akan senantiasa mengikuti arahan Roh Kudus. Peran Roh Kudus begitu signifikan dalam kehidupan orang Kristen, sehingga mereka tidak akan menyalahgunakan media sosial untuk menggunakan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Apabila telah dipimpin oleh Roh Kudus, maka mustahil untuk dapat lagi menuruti keinginan daging dan dunia ini. Hal ini pun akan berdampak kepada penggunaan media sosial. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Setiap orang Kristen harus mempergunakan media sosial dengan pertimbangan-pertimbangan etis yang didasarkan kepada kebenaran Alkitab dan dipimpin Roh Kudus.
sehingga setiap orang Kristen tidak mudah terjerumus dan jatuh ke dalam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan menggunakan media sosial. Dalam hal ini, orang Kristen wajib menggunakan media sosial dengan bijaksana untuk bersaksi, untuk memuliakan Allah dan berdasarkan pimpinan Roh Kudus.